Selamat malam dan shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah keluarga melalui online, di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Yuliana dan keluarga Nyonya Maria Pakula. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 80 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-ranting sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggorogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sebelum kita masuk dalam pelayan firman, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2, Yesus sayang padaku. Walau
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami ada bersama dengan keluarga Ibu Yuliana dan keluarga Ibu Maria Pakula, serta seluruh umat-Mu ya Tuhan yang dengan setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masale. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami Tuhan di dalam membaca akan firman-Mu, mendengarkan akan firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan, kami tahu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini, mari Tuhan berkati hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu dalam memperkatakan akan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Kitab Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal,
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini dengan tema mingguan kita, penggarap yang dipercaya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, Rasul Paulus sebagai penulis surat Filipi adalah tokoh yang penting dalam kehadiran gereja perdana. Kerinduan dari Rasul Paulus supaya jemaat-jemaat bertumbuh dalam iman kepada Kristus Yesus dan dia terus hidup dalam cinta kasih persaudaraan, supaya mereka dalam persekutuan mengalami damai sejahtera dalam hidup bersama. Ia tidak menghendaki ada pertikaian dalam jemaat. Bahkan Paulus juga tidak lagi mengingat kepentingan diri sendiri, tetapi ia selalu berusaha menolong jemaatnya dari berbagai pengaruh luar yang akan melemahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Paulus sangat setia dalam berjuang demi kemurnian jemaatnya kepada Kristus. Paulus yang sebelumnya menjadi tokoh yang menganiaya pengikut Kristus berubah menjadi pelopor gereja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, ketika Paulus berada dalam penjara, Paulus memberi perhatian kepada jemaat yang ada di Filipi yang sedang berhadapan dengan begitu banyak persoalan. Filipi kita kenal sebagai kota penting karena menjadi pusat perdagangan dan di sana terdapat tambang emas dan perak. Filipi juga adalah daerah yang sangat strategis karena dia menghubungkan Eropa dan Asia. Di Filipi terdapat pangkalan militer Romawi. Sebagai kota yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi, daerah ini sangat kental dengan adat istiadat Romawi. Di Filipi hidup manusia dari berbagai suku, bangsa, bahkan strata sosial. Ada beberapa catatan Paulus tentang jemaat yang ada di Filipi. Yang pertama, Paulus berterima kasih kepada jemaat di Filipi karena jemaat Filipi ia telah turut membiayai pelayanan Paulus. Jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat yang ikut serta membiayai akan pelayanan Paulus. Yang kedua, Paulus meneguhkan hati jemaat supaya tetap teguh, tetap setia dan beriman kepada Kristus Yesus. Yang ketiga, Paulus terus menasehati mereka untuk tetap memelihara persatuan hidup sebagai jemaat Kristen. Dia selalu memperingati bagaimana hidup bersama, saling mengasihi. Tidak hanya menjalankan hukum Taurat, tetapi benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya di dalam Alkitab. Ada beberapa persoalan yang serius yang Paulus temukan yang terjadi di jemaat Filipi. Pertentangan dengan orang-orang Yahudi. Tentang mereka, Paulus memakai kata anjing. Anjing bagi dunia Palestina menunjuk kepada anjing liar yang biasanya jalan berkelompok dengan suka memakan sampah serta menakuti manusia. Paulus mengatakan seperti ini karena orang yang ada di sana, sebagian orang membalik faktakan mengenai Injil Yesus Kristus, sehingga Paulus mengatakan orang itu perlu untuk dijauhi. Karena dia akan menjauhkan kita dari Tuhan.
akan mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga Paulus terus menasehati jemaat yang ada di Filipi untuk terus melakukan yang benar di mata Tuhan. Paulus juga selalu memberi dirinya sebagai contoh, bahwa saya ini kalau mau dilihat siapa yang melakukan hukum Taurat, saya yang pertama melakukan juga, yang tidak bercacat. Tetapi bukan itu yang kubanggakan. Bahkan apa yang dahulu kuanggap sampah. Karena kita ada pada saat ini, itu karena anugerah Kristus. Dan ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bahwa janganlah kamu bermegah karena keadaanmu sekarang ini, tetapi bermegahlah kamu di dalam Kristus Yesus. Karena kamu ada, itu karena kasih karunia dari Tuhan. Bukan karena kita melakukan kebaikan sehingga kita diselamatkan, tetapi hanya karena anugerah sehingga kita bisa ada. Dan Paulus mengakui hal itu, bahwa saya dulu ini adalah penganiaya akan pengikut Kristus, tetapi sekarang saya telah sadar apa yang dahulu kuanggap penting itu tidak penting. Sekarang kuanggap sampah. Apa yang ada di belakangku itu tidak penting lagi untuk kuingat. Ternyata yang kulakukan itu tidak benar. Aku ada bukan karena kekuatanku, tetapi aku ada itu karena anugerah dari Kristus Yesus. Dan ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, meskipun dia berada di dalam penjara, dia mengingatkan akan jemaat yang ada di Filipi. Paulus ketika berada dalam penjara bukan itu sebagai musibah buat dia atau bencana buat dia atau kekalahan buat dia, tetapi dia memperlihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa sebagai pengikut Kristus bukan kesenangan saja yang kita jumpai. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita akan menderita, mungkin kita tidak diakui, tidak diterima, tetapi itulah sebagai pelayan Tuhan. Kita harus menderita. Dan Paulus memperlihatkan ini ketika dia ada di penjara, dia tidak sakit hati, tetapi dia selalu memperlihatkan bahwa inilah karena Tuhan mempercayakan saya sebagai pelayan Tuhan, dan saya harus menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena itu satu paket yang Tuhan kirimkan. Suka duka yang saya lewati sebagai pengikut Kristus, itu tidak masalah. Karena sebagai pengikut Kristus, bukan saja kita hidup senang sebagai pelayan Tuhan, bukan saja kita tidak akan berduka cita, tidak akan menghadapi begitu banyak tantangan. Oh tidak. Justru sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ada saja kita tidak diakui ketika kita bekerja. Ada saja kita diperlakukan tidak baik. Tetapi bukan itu yang akan merosotkan iman kita sebagai pengikut Kristus, sebagai penggarap yang dipercaya oleh Tuhan, tetapi baiklah itu kita selalu setia kepada Tuhan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, tema kita pada malam ini bahkan sepanjang minggu ini, penggarap yang dipercaya. Kita sadar bahwa kita ada sebagaimana ada pada saat ini, bukan karena kuat dan hebat kita. Kita telah memperoleh keselamatan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita melakukan kebaikan, tetapi kita menerima itu karena anugerah dari Tuhan. Kita ada di tengah-tengah dunia pada saat ini, itu karena anugerah dari Tuhan. Keselamatan ada pada kita, itu bukan kita peroleh karena kemegahan kita. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini hendak memberikan kita pengertian bahwa kita ini tidak ada artinya ketika Tuhan tidak memberikan keselamatan, tidak ada artinya ketika Tuhan tidak memberikan anugerah kepada kita. Janganlah kita bermegah di dalam kehidupan kita, tetapi baiklah kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita ada karena cinta kasih dari Tuhan.
Kita boleh ada sebagaimana ada, dipercaya oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan, bukan dilihat dari kemampuan kita, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan bagi semua untuk melakukan setiap apa yang Tuhan embankan kepada kita. Baik itu sebagai ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan saya mau menekankan pada malam hari ini, biarlah kita dalam menjalani kehidupan ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penggarap, baiklah kita itu melakukan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, bukan dengan menepuk dada kita karena aku atau kami, tetapi kita ini diberikan kesempatan dengan sama rata. Melakukan itu karena Tuhan memberikan kita kesempatan. Dan baiklah kita melakukan kesempatan itu dengan takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini, bahwa tidak ada sesuatu hal yang dapat kita banggakan dari manusia. Tidak ada sama sekali yang dapat kita banggakan. Karena kita ada, itu yang saya tadi katakan, bahwa kita ada itu karena anugerah dari Tuhan. Kita semua diberikan kesempatan sebagai penggarap. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa menjadi penggarap yang dapat dipercaya? Jangan kita melakukan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menepuk diri kita, tetapi baiklah itu kita mengakui bahwa saya diberikan ini karena Tuhan lihat potensi yang ada pada diri saya. Bukan untuk memperkaya diri saya, tetapi melainkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan baiklah dalam kehidupan kita, kita terus menjalani kehidupan kita dengan takut akan Tuhan. Karena ada saatnya Tuhan akan datang meminta pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara, jadilah penggarap yang dapat dipercaya. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 8, Tuhan Pencipta Semesta. Satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Tuhan juga telah memberikan kami waktu dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami dalam memahami akan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya kami semua dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa beriman kepada Tuhan, dan kami senantiasa menyadari
bahwa kami ada sebagaimana ada pada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami. Apa yang ada pada kami, keselamatan yang ada pada kami, itu karena anugerah dari Tuhan. Bukan kami mendapatkan karena kami melakukan kebaikan, tetapi itu karena anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan terus memberkati keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat keluarga Ibu Yuliana, dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, umur panjang kepadanya. Biarlah ibu terkasih dalam menjalani hidup ini, senantiasa aman dalam lindungan Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan, topangan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Engkau memberkati anak-anak Tuhan, bahkan cucu dari ibu terkasih Ibu Yuliana. Biarlah senantiasa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Anak-anak dalam pekerjaan, kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Dan buat cucu-cucu dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam pendidikannya, kiranya Tuhan terus membukakan jalan bagi mereka Tuhan, atas segala harapan dan rencana mereka. Biarlah dalam kehidupan mereka, mereka terus merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Ibu Maria Pakula yang pada saat ini Tuhan ada di Toraja. Mari Tuhan melindungi ibu terkasih Ibu Maria, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah ibu terkasih Ibu Maria senantiasa sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Engkau senantiasa memberikan kebahagiaan kepadanya Tuhan. Engkau senantiasa mendengarkan doanya, kerinduannya, rencananya, bahkan harapannya Tuhan. Biarlah segala berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Engkau memberkati anak-anak dari ibu terkasih Ibu Maria Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau senantiasa melingkupi dan melindungi mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi aktivitas mereka hari per hari, mari Tuhan turut campur tangan, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan, mari Tuhan buka jalan bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari susah dan derita Tuhan. Biarlah kiranya kebahagiaan senantiasa dirasakan dalam kehidupan keluarga ibu terkasih Ibu Maria bersama dengan keluarga Ibu Yuliana. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu juga ya Tuhan kami berdoa buat segenap umat Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh. Mari Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, umur panjang kepada mereka Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau melindungi mereka hari lepas hari Tuhan. Biarlah mereka dalam menjalani kehidupan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan pertolongan dari Tuhan, dan berkat-Mu begitu nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Jenny Papa, Ibu Alfrida Paimbonan, Saudara Audrey Mantiri, Bapak John, ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Bahkan yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan namanya Tuhan, Engkau tahu pribadi lepas pribadi yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka,
Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau angkat penyakitnya Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, bahkan Engkau sanggup membangkitkan orang yang mati Tuhan. Kami percaya buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh, Engkau sanggup juga menyembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu kami berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini dalam menghadapi begitu banyak cobaan Tuhan, begitu banyak tantangan dalam kehidupan keluarga mereka. Mari Tuhan hadir, memberikan jalan keluar bagi mereka, lapangkan jalan bagi mereka Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan mereka lewati, selalu merasakan kasih sayang dari Tuhan, dan kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Yang pada saat ini Tuhan mencari lapangan pekerjaan, mari Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kiranya kasih Tuhan senantiasa dirasakan dalam kehidupan mereka. Kuatkan iman percaya mereka satu persatu Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih khusus Tuhan, Engkau kuatkan kami semua. Biarlah kami dalam menghadapi dunia ini Tuhan, yang pada saat ini Engkau tahu Tuhan, bangsa dan negara kami sedang diliputi oleh virus corona. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami ada dalam lindungan Tuhan, kami senantiasa aman. Karena Tuhan adalah gembala bagi kami yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau, yang senantiasa memberkati kehidupan kami, menolong kami, dan melindungi kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Bapak Pendeta Joni Delima Tuhan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Pendeta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat Masale ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa dirasakan oleh Bapak Pendeta bersama dengan keluarga ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau pakai Ibu Meti Paembong ya Tuhan sebagai liturgis. Mari Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu. Apapun yang menjadi rencana dan harapan hamba-Mu Tuhan, mari Tuhan buka jalan bagi Ibu Meti Paembong. Dan buat saudara Cali dan Nando Tuhan, mari Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan kepadanya. Biarlah saudara Cali dan Nando Tuhan terus sehat dan kuat, terus bersemangat dalam mengangkat tugas pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat Masale lewat live streaming dan pelayanan online Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami, yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu
Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, dan baiklah kita terus menjadi penggarap yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah keluarga malam hari ini. Atas nama seluruh keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Saudara Octavina Lumembang yang sudah menyampaikan firman-Nya pada malam ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Octavina dalam pelayanan dan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan terima kasih pula kepada Saudara Cali dan Nando, Ibu Pendeta Hermiati yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.